Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Smekda Lover atau yang biasa kita sebut Smekda Fema. Alhamdulillah hari ini podcast Smekda kedatangan tamu yang Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah hari ini podcast Smekda Fema kedatangan Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kota Kediri. Selamat datang Bapak M. Zamroji MPD. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih di sela-sela kesibukan jenengan masih bisa datang ke undangan kami, Pak. Ya, masih bisa. Karena sesibuk apapun untuk kegiatan ini kita masih bisa untuk menyisihkan waktu agar kita juga meramaikan acara dari kegiatan SMK Negeri 2 Kediri. Ya, ini ceritanya SMK Negeri 2 Kota Kediri ingin mengenal Pak Zamroji lebih jauh. Baik, ya. Mungkin boleh diceritakan, Pak, riwayat karir Bapak mungkin sebelum menjadi Kepala SMK Negeri 2 Kota Kediri. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sampaikan selamat siang pada semuanya, pada pemirsa juga. Terima kasih. Saya sampaikan juga kepada kru podcast SMK Negeri 2 Kediri yang telah mengundang saya untuk bisa berbincang-bincang, sharing terkait dengan ini. Yang pertama tadi pertanyaannya adalah pribadi dan sharing bagaimana tentang sekolah SMK Negeri 2 Kediri. Ibu Mbak Dian ya. Oh, ya boleh Pak. Ya, ini Mbak Dian rupanya ingin juga mengenal kepala sekolahnya. Berawal dari sama seperti halnya Mbak Dian, juga seperti guru. Jadi dari guru, saya di tahun 94 lulus, lalu 95 alhamdulillah saya sudah menjadi PNS. Jadi syukur alhamdulillah, ini merupakan keberuntungan karena saat mahasiswa kami salah satu dari mahasiswa yang memperoleh TID, tunjangan ikatan dinas. Jadi begitu lulus, nunggu kira-kira 1 tahun, lalu kita diangkat menjadi guru dengan status calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Pertama bermula di daerah terpencil, Pak. Mana itu, Pak? Ya, kalau dibandingkan dengan Kediri sekarang jauh sekali. Yaitu daerah di mana daerah itu arahnya barat dari sekarang ini. Dan perbatasan dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Kira-kira di mana, Pak Dian? Ngawi? Ya, ke selatan. Ke selatan? Ya. Mana ya, Pak? Ya, saya di Pacitan. Oh, Pacitan. Ya. Ya, berarti Wonogiri berbatasannya. Iya, betul. Ya. Jadi kabupaten yang paling barat Jawa Timur, kemudian setelah itu baru Jawa Tengah, wilayah Wonogiri. Nah, saya berdinas di sana di SMK Negeri 2. Rata-rata 2 ini perjalanan hidup saya. SMK Negeri 2 Kota Pacitan. Alhamdulillah tidak terasa di sana hingga 10 tahun. 10 tahun luar biasa. 10 tahun lalu alhamdulillah ada jalan untuk kembali ke kampung halaman di Tulungagung. Alhamdulillah pada waktu itu ada SMK yang memang masih kurang tenaga gurunya, Mbak Dian. Ya, saya di SMK Negeri 1
Boyolangu Tulungagung. Setelah itu ya jadi guru di sana kurang lebih tahun 2006. 95 sampai 2005 di Pacitan, kemudian 2006 saya sudah memulai menjadi guru di SMK Negeri 1 Boyolangu Tulungagung. Hingga alhamdulillah ada kesempatan untuk maju sebagai diusulkan ya sebagai kepala sekolah yang waktu itu tahun 2012-2013. Alhamdulillah tahun 2014 kami dengan perjalanan yang agak panjang 2012-2014 pertengahan kami sudah mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah di Tulungagung. Setelah itu saya pertama ditugasi di SMK Negeri 2 Tulungagung, jadi bukan Boyolangu. Bukan Boyolangu ya Pak ya. Di SMK Negeri 2 Tulungagung ini adalah SMK yang baru berdiri. Jadi kepala sekolahnya baru, kepala sekolahnya baru, sekolahnya juga baru. Alhamdulillah kayak kita merintis mulai dari nol, ya. Membidani dari guru dan karyawan 3 hingga sampai saya tinggal itu sudah sudah berkembang, jumlah guru juga memenuhi, jumlah karyawan juga memenuhi, dan siswanya minatnya juga banyak di sana. Ya di sana kira-kira 1 tahun lebih, tidak sampai 2 tahun. Kemudian ya karena tugas kita ditugaskan mutasi di SMK Negeri 1 Pagerwojo. SMK Negeri 1 Pagerwojo itu di sana kira-kira tidak lengkap 1 tahun baru dimutasi di SMK Negeri 2 Boyolangu Tulungagung. Alhamdulillah di sana cukup lama kemudian ya, saya di sana mulai tahun 2016 hingga 2022, jadi 6 tahun lebih berada di Kota Tulungagung, kota kelahiran saya. Setelah itu di akhir perjalanan karir, yaitu di akhir bulan Desember 2022 kemarin, dan tahu juga kami ditugasi untuk sebagai kepala sekolah di SMK kita bersama ini, yaitu SMK Negeri 2 Kota Kediri. Itu secara singkat. Jadi kami pada usia berapa ya kemarin di Pacitan itu, pada usia sekitar 27-28 tahun 98-99, sebelumnya saya sebagai kaprodi, jadi begitu datang jarak kira-kira 1 tahun saya sebagai kaprodi, lalu tahun ketiga alhamdulillah saya sudah menjadi wakil kepala sekolah. Jadi saya masih muda pada waktu itu, yaitu wakil kepala sekolah bidang humas. Nah, inilah pengalaman kami yang saya bawa di Tulungagung sehingga bisa untuk diajukan sebagai calon kepala sekolah pada waktu itu. Ini singkat ya, mudah-mudahan saya di sini nanti juga memberikan kontribusi yang positif terkait apa ya Mbak Dian ya, SMK Negeri 2 Kediri yang sudah luar biasa terkenal, prestasinya juga gemilang. Paling tidak kita mempertahankan apa yang sudah ada. Syukur-syukur bersama semua Bapak Ibu guru dan karyawan ini bisa meningkatkan kemajuan daripada sekolah kita ini. Amin, amin, insya Allah, insya Allah. SMK Negeri 2 jadi tambah semangat nih kayaknya Pak. Ya mudah-mudahan berarti kehadiran saya ditugaskan pemerintah di sini. Amin, amin, itu cerita singkatnya ini Mbak Dian. Kalaupun saya itu Tulungagung sebetulnya tidak jauh. Saya Tulungagung perbatasan dengan Tulungagung Kediri. Jadi desa perbatasan itu desa saya. Sehingga kalau saya ke sini
itu tidak jauh seperti saya saat tugas di Boyolali. Oh, berarti jarak tempuhnya sama ya Pak? Hampir sama, selisih 3 kilo aja. Gitu. Masya Allah, cerita yang luar biasa ini. Proses mencerdaskan kehidupan bangsanya panjang sekali ya Pak ya. Iya. Mendengar cerita Pak Zam ini sangat menginspirasi. Saya jadi kepikiran Pak. Iya, boleh. Riwayat pendidikannya Pak Zam dan mengapa memilih untuk kuliah keguruan, itu mungkin bisa diceritakan juga Pak? Ya, baik ya. Jadi sebetulnya kalau mungkin lihat postur saya dulu suka yang tentara-tentara kayak begitu. Hanya pada setelah lulus dari SMA, waktu itu ada 2 pilihan, saya ikut masuk di tentara apa masuk jadi guru. Dan saya juga ingin coba ya di bidang kemiliteran seperti itu, berjalan seiring pendaftarannya. Ya, saya tidak melanjutkan di situ, tidak masuk, sehingga saya memutuskan harus mencintai, menyenangi keguruan karena ini pilihan kedua. Dan alhamdulillah ya, karena kalau kita cinta itu insya Allah ya akan berhasil. Itu ceritanya begitu. Jadi makanya pada masa saya masih awal-awal kemarin, saya memang profilnya ya suka tampil seperti itu karena jiwa saya sebetulnya suka disiplin, suka ketegasan dan seterusnya. Itu tadi ya pendidikan lah yang akhirnya ternyata menjadi jiwa dan kehidupan kami, dan saya senang sekali hingga sekarang ini. Itu ceritanya. Jadi kalau disyukuri, dinikmati, insya Allah kebahagiaannya ditambah ya Pak. Iya, betul sekali. Ini Pak, yang sedikit bikin kedatangan Bapak di SMK Negeri 2 Kediri ini membuat aura baru untuk SMK Negeri 2 Kediri, Pak. Syukur alhamdulillah. Ya, ada beberapa gebrakan yang Pak Zam buat gitu ya. Salah satu diantaranya adalah mengangkat Bapak Ibu guru muda menjadi wakakurikulum, Pak. Ya. Ini kalau saya lihat di banner depan sekolah itulah, wakanya semuanya muda-muda. Iya, betul. Iya, itu bolehkah kami tahu Pak, apa hal yang memotivasi Bapak untuk mengganti Bapak Ibu guru waka, Bapak Ibu waka dengan guru yang muda-muda Pak? Ya, baik. Yang pertama, begitu saya masuk, auranya memang sekolah ini perlu adanya peremajaan. Ya, sesuai dengan, ya mohon maaf saya walaupun sudah tapi jiwa remaja saya masih ada. Ya, masih kelihatan Pak. Masih kelihatan gitu dia. Masih kelihatan mudanya Pak. Itu yang pertama. Jadi ini sekolah ini harus dipegang oleh yang muda, ya, yang muda yang semangat. Kemudian yang berikutnya yang menjadi pertimbangan, regenerasi ini harus ada. Sekolah yang berhasil salah satu ukurannya adalah kepala sekolah yang berhasil itu kepala sekolah yang betul-betul menyiapkan anak-anaknya atau bapak ibu guru menjadi kader-kader calon-calon kepala sekolah. Dan kalau saya lihat dari, mohon maaf ini, sebetulnya beliau bapak-bapak yang dulu saya ganti ya kompeten, ya luar biasa. Cuman kalau kita hitung-hitung dari kalkulasi usia dan seterusnya, beliau-beliau ini tidak berkesempatan lagi untuk kita dorong, kita orbitkan menjadi kepala sekolah. Maka saya semakin kuat dua alasan itu. Saya dalam waktu singkat saya harus memahami betul, menilai, mengoreksi semuanya, dan saya harus memilih yang tepat. Nah ini Pak. Jadi dalam pola saya itu harus cepat. Karena waktu itu belum ada 1 bulan masuk di Januari yang harus dibuat SK baru. Sementara kita harus persiapan, paling tidak 2 minggu sebelum Januari saya sudah ready. Padahal saya masuk itu sekitar minggu pertama kedua efektif saya baru melihat sekolah kita ini. Tapi saya yakin, jadi ketika saya harus
semuanya ini saya bicarakan, bagaimana pola pikir saya, mindset saya terhadap sekolah ini kepada kawan-kawan, ya didukung oleh semuanya. Alhamdulillah. Jadi ini cara berpikir saya seperti ini. Kemudian saya share pada orang-orang tertentu karena masih terbatas pada waktu itu. Dan saya sekali lagi saya biasa terhadap positif thinking apa yang saya lakukan. Ya. Ini insya Allah dengan keyakinan saya, di samping fakta dan data, yang lebih penting adalah keyakinan saya terhadap person-person siapa yang akan saya tampilkan. Itu bagian jauh lebih penting. Selama ini saya juga menggunakan hati, menggunakan rasa, sehingga data dan fakta itu harus ditumpangi dengan dua itu. Sehingga saya pilihlah tanpa melepaskan data dan fakta dari kawan-kawan yang pada waktu itu berkesempatan dekat, yang biasa saya ajak sharing, ngobrol dan seterusnya, saya putuskan untuk ya istilahnya mereshuffle. Ya, berikutnya ya tentu ini menjadi sesuatu yang menarik. Ya seperti yang dikatakan Mbak Dian tadi, ya saya harus membuat saya untuk bisa diperhatikan, saya harus menarik. Ya, dan ini sekali yang saya jual. Cara inilah yang saya jual semua, biar semuanya perhatian, enggak halus-halus saja. Ya, jadi caranya begitu. Ada perhatian, ada action yang membuat perhatian. Kalau sudah ada action yang membuat perhatian, maka mudahlah kita akan mengajak bersama-sama. Jadi pertama saya toto, Kulon Nuwun tampil pertama, disitulah saya harus membuat bagaimana saya ini menarik. Menarik bukan berarti saya ini loh Mbak Dian ya, tetapi langkah-langkah saya ini betul-betul berkesan luar biasa. Dan alhamdulillah cara itu sehingga membuat orang juga akan berpikir sungguh-sungguh tentang bagaimana, oh iya ya sekolah ini harus seperti apa pertahanannya, peningkatannya seperti apa, seperti itu. Ternyata terbukti. Jadi laporan-laporan dari kawan-kawan dan sosnya, apa yang saya lakukan ini apresiasinya positif ya. Dan itu tinggal nanti kalau sudah positif terhadap tim yang saya bentuk, namanya tim manajemen, makanya saya pasang banner itu supaya cepat. Inilah tim yang baru, tim yang baru yang ditunggu-tunggu. Itu mohon maaf ya, yang ditunggu-tunggu untuk menghandle melangkah sekolah yang lebih bagus. Nah inilah yang kira-kira melatar belakangi saya harus cepat mengambil langkah dan menarik perhatian semuanya untuk punya harapan baru. Harapan baru bukan berarti harapannya yang kemarin nggak bagus, bukan. Tetapi harapan baru yang berbeda. Kalau yang sudah bagus ya orang sudah ya nyaman aja. Tapi yang mungkin pada saat itu belum bagus, dengan harapan baru ada perhatian. Jadi orang yang memperhatikan ini tambah. Ini pola pikir saya seperti itu, Mbak Dian ya. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya gambarkan nuansanya. Berarti gebrakan ini memang sengaja dibuat untuk menjadikan SMK Negeri 2 Kota Kediri yang sudah luar biasa menjadi tambah luar biasa ya Pak ya? Ya betul sekali. Jadi sesuatu itu harus ada ombaknya, harus ada gerakannya. Gerakan itulah yang membuat sesuatu menjadi menarik. Sebenarnya sudah menarik, tapi akan lebih menarik ketika ada gerakan. Nah, makanya ini harus kita gerakkan dalam pengertian orang mulai memiliki kesan yang positif terutama terhadap tim yang kita bangun. Bismillah, semoga memang benar-benar action ini membawa SMK Negeri 2 Kediri menjadi lebih baik lagi ya Pak ya. Amin. Dari latar belakang ini ya Pak ya, kemudian saya juga penasaran karena banyak gebrakan, banyak action yang sudah Pak Zam mulai lakukan sejak mulai di SMK Negeri 2 Kediri, ada nggak ya Pak ya visi dan misi khusus yang mungkin akan diterapkan di SMK ini supaya SMK ini bisa berkembang lebih baik lagi? Ya, tentu kita memiliki di dalam mencapai tujuan harus memiliki strategi. Sekolah memiliki visi, juga memiliki visi dan memiliki tujuan.
Secara umum semuanya sudah bisa membaca sendiri bagaimana visi sekolah, misi sekolah, dan tujuan. Tapi itu bisa kita ringkas di dalam pelaksanaan strateginya. Strategi ya awal untuk mendukung daripada visi, misi, dan tujuan sekolah itu. Kalau saya ada dua hal yang pertama saya perbaiki. Dua hal itu yang pertama adalah dari SDM. Dari SDM ini harus saya bangun. Seperti yang saya lakukan awal itu adalah bagian dari peningkatan SDM. Jadi mulailah kita benah-benah dari manajemen. Seperti tadi yang saya ceritakan, saya mencoba untuk memunculkan figur-figur baru yang semuanya ini masih muda-muda, semuanya ini masih berpeluang ketika nanti kita ajukan menjadi pemimpin-pemimpin sekolah kita. Nah, dari situlah kita bersama-sama dengan sevisi mereka bagaimana menata semuanya ke bawah. Jadi dari sisi SDM, sumber daya manusia kita tata sehingga mereka nanti juga akan membreakdown kekurangan-kekurangan apa dari sisi SDM. Maka disitulah kita kalkulasi semua, kita sharingkan semua bersama tim yang sudah jadi itu untuk melengkapi agar tujuan yang tadi ada di dalam tujuan visi misi itu tercapai. Maka disitulah ada beberapa pokja-pokja. Bagaimana pokja-pokja itu kita efektifkan. Nah, disitulah kita juga akan membentuk daripada tupoksi, tugas pokok dan fungsi pada masing-masing. Jangan sampai ada satu layanan, satu kegiatan yang tanpa tupoksi. Harus jelas, personilnya jelas, di bawah naungan wakasi apa. Kemudian breakdown-nya ke pokja atau satuan kegiatan apa, lalu kerjanya apa, tugasnya apa. Ini harus jelas. Nah, itu juga kita lahirkan di situ. Kita bentuk sampai sedetail-detailnya. Bahkan di dalam penyampaian itu Mbak Dian yang menyampaikan jangan ada sebuah atau satu pekerjaan atau tugas yang terlupakan, tidak ada yang menangani. Dan jangan ada satu kegiatan atau tugas yang tidak dinaungi oleh manajemen. Dalam hal ini, dalam pola manajemen saya yang disebut manajemen utama ini adalah kepala sekolah dibantu oleh 5 waka dan 1 TW. Itu saya wanti-wanti dalam penyusunan tupoksinya. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi yang namanya abu-abu pengertiannya iki tugasnya sopo, ya kan biasanya begitu. Ini tugasnya siapa? Jangan-jangan ini tugasnya juga dilakukan ini tumpang tindih juga kita hindari. Jadi jangan sampai ada satu kegiatan yang tidak ada penanggung jawabnya, ibaratnya begitu. Semuanya kita bagi habis di 5 manajemen itu. Kemudian jangan sampai ada tumpang tindih dari tugas itu sendiri. Sudah dilakukan ini, tetapi juga dilakukan ini. Ini yang harus kita hindari. Yang kedua yaitu yang pertama SDM ya. Dari SDM harus benar-benar kita kuatkan, kita citrakan juga. Jadi bagaimana orang-orang ini percaya. Saya kalau mencitrakan orang-orang di ring 1 manajemen ini ya luar biasa. Karena yang terpenting adalah pencitraan dia dulu. Saya selalu memberikan kesempatan sesuai dengan tupoksinya. Ayo bekerja, ayo bertugas sesuai dengan tupoksinya. Dan disitulah nanti mereka akan melayakkan diri sesuai dengan kedudukannya yang baru, memantaskan diri. Dan disitulah nanti masyarakat SMK 2, baik gurunya, karyawan yang lain, juga para siswa akan tahu, menghormati. Dan disitulah nanti akan mudah untuk menggerakkan semuanya. Itu yang pertama. Jadi SDM harus kita benahi. Kemudian yang berikutnya, sekolah ini apa sih? Sekolah ini adalah, saya tahu bahwa sekolah ini sudah luar biasa. Bahkan saya dengar juga banyak juara-juara yang diperoleh dari sekolah ini kan. Yeah. Ini tidak lepas dari kesadaran Bapak Ibu guru dan semuanya subsistem sekolah ini adalah
hasil daripada produk layanan Bapak Ibu guru dan seluruh karyawan juga kepala sekolah yang dulu-dulu. Ini hasilnya. Hasilnya tidak menunjukkan seperti perusahaan sepatu menghasilkan sepatu, perusahaan elektronik, TV menghasilkan TV, bukan. Mari kita sadari bahwa tugas kita atau perusahaan kita itu adalah mengantarkan, mendampingi anak. Nah, mengantarkan, mendampingi anak. Bagaimana anak meraih cita-citanya masing-masing. Nah, ini produk kita adalah jasa, Badian ya. Produk kita jasa. Yeah. Tidak bisa ditanya mana hasilnya, tidak ada. Hasilnya adalah anak-anak kita terampil skillnya sesuai dengan kompetensinya, lalu dia bisa bekerja sesuai dengan kompetensinya, bisa bekerja, bisa berwirausaha, bahkan bisa melanjutkan. Nah, saya kembalikan lagi pada rohnya tugas sekolah adalah mengantarkan, mendampingi anak-anaknya untuk belajar lebih baik. Lalu kita breakdown lagi, yaitu dari sisi pelayanan kita. Pelayanan kita kalau kembali ke rohnya adalah melayani, mendampingi anak-anak kita. Yang utama harus kita sentuh awal adalah apa yang kita ciptakan situasi yang dapat menyenangkan mereka. Ya. Tentu kita juga akhirnya bicara soal benah-benah. Nah, ini kita benah-benah awal yang bisa kita rasakan. Ya, saya 2 bulan di sini, apa yang saya benahi ini segera harus saya lakukan. Saya tidak bicara tentang biayanya berapa, tapi bicara secepatnya tempat-tempat yang menjadi hal vital bagi anak-anak kita supaya nyaman ini tercipta. Seperti juga yang perlu kita lihat adalah bagaimana tempat-tempat umum seperti toilet, kemudian anak-anak bagaimana tentang tempat-tempat mereka belajar, AC, kipas angin, dan seterusnya, kebersihan, keindahan. Jadi kita sentuh dari situ. Ini memang layanan kita, pendampingan supaya anak kita belajar nyaman, karena hanya itu yang bisa kita lakukan utama. Bagaimana anak kita bisa belajar dengan nyaman, sehingga tugas kita mendampingi, mengantarkan anak sehingga sukses tadi. Nah, ini harus disadari semuanya, bahwa Bapak, Ibu, guru, karyawan semuanya ini adalah pelayan, melayani anak-anak kita. Pelanggannya adalah anak-anak ini. Kita bukan bos, bukan yang pemilik, bukan, jangan begitu. Kita bisa hidup ini adalah karena pelayanan kita yang bagus kepada konsumen kita, adalah para anak-anak kita dan orang tua. Itu konsumen kita. Sampai konsumen kita, anak-anak dan orang tua meninggalkan kita, kita nangis. Bicaranya begitu, Mbak Dian. Iya, betul sekali. Kita nangis, kita nggak bisa hidup. Mohon maaf ini ya. Iya. Ya, semuanya hidup sama Tuhan sih. Iya. Tapi logika bisnis begitu. Maka kita sentuh hal-hal yang kira-kira mendukung kenyamanan itu. Kita benahi yang utama itu, yang betul-betul bisa dirasakan. Ini di samping menguatkan poin pertama, kita sudah dipercaya, sudah mulai gaung ada kepercayaan, lalu kita wujudkan ke dalam bentuk-bentuk fisik. Terutama layanan umum ini harus kita adakan. Seperti itu kira-kira Mbak Dian, jawaban saya. Wow. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan ya Pak ya, ada dua hal yang menjadi titik berat. Ya. Yang pertama itu adalah perbaikan SDM-nya, karena SDM yang baik gitu ya, bisa memaksimalkan kita dalam melayani peserta didik. Betul ya Pak ya. Betul sekali, Mbak Dian. Ya. Terus yang kedua, perbaikan sarana dan prasarana termasuk fasilitas. Fasilitas ini utama yang harus kita sentuh. Jadi sumber daya manusia, lalu sumber daya non manusia, atau kita sebut kalau umum sumber daya alamnya. Di sumber daya alamnya ini non manusia. Termasuk ini, lingkungan berarti termasuk ya, lingkungan. Ya? Tapi yang paling kita sentuh dulu, kita wujudkan yaitu yang betul-betul kebutuhan umum ya, kebutuhan fasilitas umum. Ini harus betul-betul kita tampakkan.
Inilah yang membuat kita untuk menjadikan ketertarikan atau magnet sehingga orang perhatian semua, dan kalau sudah perhatian semua tinggal kita komando bagaimana jalannya untuk mencapai tujuan itu. Itu logikanya begitu Mbak Dian ya. Iya. Wah, pasti tambah keren ya SMK Negeri 2 Kota Kediri. Ya, mudah-mudahan dari dukungan semuanya. Ya. Amin. Pertanyaan terakhir Pak. Ya, siap. Kalau dilihat dari susunan Pokja yang ada di SMK Negeri 2, ini ada yang nambah Pak, yaitu Pokja Sosmed. Ya, sosial media. Nah, ini yang ingin saya tanyakan Pak. Seberapa yakin Pak Zam dengan sosial media, dengan pencitraan untuk menjadikan SMK Negeri 2 ini lebih terkenal? Ya, terima kasih pertanyaan yang terakhir ya. Sosial media sekarang dekat sekali dengan kehidupan kita Mbak Dian ya. Semua kita buka di rumah, juga buka YouTube ya, dibuka IG, juga buka TikTok. Itu tidak hanya anak-anak kita, orang tua, bahkan anak-anak kecil pun masih di SMP juga melakukan hal yang sama. Jadi ini barangnya sudah menyatu dengan kehidupan kita di era sekarang. Nah, saya berpikir begini, media-media apapun yang sudah ada, media konvensional, mohon maaf ini, seperti radio, TV, mohon maaf sekali lagi, ini bergeser. Orang menikmati atau mencari informasi-informasi itu sudah bergeser pada kehidupan medsos itu. Bahkan dari radio atau TV sendiri juga bersumber dari medsos malahan. Sekarang terbalik. Ini yang menginspirasi saya betapa pentingnya media sosial di satu institusi. Jadi kalau saya dulu, bahkan saya mengambil nama yang lucu dulu itu. Sebelum ini saya sudah sadar betapa pentingnya sebuah institusi atau sekolah atau satuan pendidikan betul-betul mengeksplor dari kegiatan itu. Mohon maaf, saya cerita yang dulu. Lucu dulu namanya. Saya ngotot itu karena orang-orang belum sadar bahwa betapa pentingnya dalam Pokja di bawah naungan Humas ada Pokja pencitraan. Loh, ini sekolah ini aneh, itu di yang dulu. Maka di situ saya bentuk, saya ngotot ada Pokja Procrit. Promosi dan pencitraan itu satu-satunya. Saya waktu itu diapresiasi, waktu itu ada dari Jakarta. Di Indonesia hanya Pak Jam yang membuat Pokja Procrit itu. Jadi kelompok kerja promosi dan pencitraan. Itu di awal kira-kira tahun 2019 lah. Jadi saat itu saya sudah sadar. Itu saya kembangkan sehingga sekolah di sana dulu akan dikenal oleh masyarakat. Bahkan pendaftarannya luar biasa, animonya luar biasa. Dulu ada beberapa jurusan yang tidak terpenuhi, mohon maaf, pada PPDB. Tapi setelah saya membuat Pokja Procrit, promosi dan pencitraan itu berdiri sendiri, timnya juga kecil seperti ini, semua harus semua harus di-up. Alhamdulillah orang baru sadar. Oh iya. Nah, ini pengalaman tapi tidak sehoror yang saya buat itu, cuman saya harus rodok memaksa, harus dibuat tersendiri, yaitu Pokja medsos. Bahasanya saya sesuaikan aja, tapi rohnya sama memahami betapa pentingnya kehidupan sekarang itu untuk mengenalkan daripada sekolah kita di tengah-tengah masyarakat itu harus melalui promosi dengan media sosial tanpa kita sadari. Bahkan saya mengajak kegiatan yang kecil-kecil itu tolong diunggah di medsos, karena dengan profesional, apalagi di sini ada program proli yaitu broadcasting. Di anak-anak mesti pandai ini, guru-gurunya pandai, anak-anak juga pandai mengolah sesuatu yang sederhana jadi istimewa. Ini kesempatan bagi saya. Kesempatan untuk mengatur sedemikian rupa, men-setting sedemikian rupa, sehingga hal-hal kecil, anak praktek apa begitu, yang sesungguhnya tidak terlalu tapi
dengan variasi inovasi yang dilakukan oleh anak-anak kita broadcasting, pasti nanti hasilnya luar biasa. Ini yang saya yakini. Dan alhamdulillah juga seperti yang kita lihat sendiri, kita ciptakan sendiri, saya mengajak bersama-sama, terutama tim kita mulai, saya ngotot juga, ayo segera kita mulai untuk podcastnya, ayo segera kita mulai. Ini saya memang punya keyakinan, dan saya yakin ketika ini nanti sudah memasyarakat, masyarakat akan memperoleh informasi dari situ. Dia tidak mencari yang lainnya. Dari situ kita lihat saja bagaimana nanti perkembangan animo anak-anak lulusan SMP ke sekolah kita. Kita lihat saja nanti. Itu keyakinan saya. Ketika animo masyarakat untuk menyekolahkan ke sekolah kita itu besar, berarti kemampuan kita untuk menyiapkan anak-anak yang potensi juga cukup besar. Karena pilihan kita banyak. Itu inspirasi saya. Ya, harapan kita begitu. Jadi dengan animo yang bagus, dengan mengeksplor suatu kegiatan yang sebetulnya sederhana menjadi luar biasa, yang penuh dengan lipstik, penuh dengan atribut-atribut pernik-pernik yang luar biasa, itu nanti menjadi harga jual yang tinggi dan menjadi harga di tengah-tengah masyarakat. Kita moncer bahasa Jawanya. Gitu Mbak Dian. Kalau sudah moncer, sama seperti skup kecil perhatian tadi untuk menggerakkan, masyarakat akan bergerak rame-rame bondong masuk di sekolah kita. Dan sekolah kita akan maju karena potensi anak-anak kita dari sisi bibitnya unggul. Seperti itu saya kira Mbak Dian yang bisa saya sampaikan, bagaimana pola pikir saya terhadap medsos. Medsos saya hargai, saya mengajak ini harus dibesarkan. Bahkan ini Mbak Dian perlu saya sampaikan juga pada seluruh masyarakat, pemirsa semuanya. Kita di dalam sekolah pusat keunggulan untuk yang ketiga, ke-1 PK tahap 1, kemudian tahap 2 lanjutan, tahap ketiga saat saya di sini ini kita ajukan ke sekolah sebagai pusat keunggulan pemadangan dengan industri. Ya, pemadangan dan industri itu yang kita ajak salah satu industri bisnis penyiaran ya, yang juga sudah terkenal di Kota Kediri. Nah, ini kita harapkan juga arahnya nanti sama, mendukung daripada apa yang sudah kita yakini tadi. Jadi nanti kalau sudah begitu, maka pemerintah, masyarakat, dunia usaha, industri ya bersama-sama membangun sekolah kita itu menjadi anak-anak kita bisa praktek serasa seperti dunia industri. Terutama yang kita unggulkan sekarang ini adalah broadcasting-nya. Dan ini sinergi dengan era sekarang medsos gitu. Itu kiranya Mbak Dian ya. Luar biasa. Terima kasih. Wow, bincang-bincang yang sangat menginspirasi nih Pak. Ya, semoga dengan kedatangan Pak Zam di SMK Negeri 2 Kota Kediri ini sebagai kepala sekolah yang baru membawa ruh baru bagi SMK ini. Amin. Ya, semuanya tidak bisa kita itu bekerja sendiri, Mbak Dian ya. Tidak bisa, harus kita sertakan mulai dari atas, Bapak Ibu guru, karyawan, sampai kepada mulai dari pimpinan sampai tukang sapu. Ini harus paham. Ini harus mengerti, bekerja sama, bersinergi untuk membangun sekolah bersama-sama. Kalau begitu insya Allah ya jalan, tapi kalau sendiri tidak mungkin. Jadi yang menjalankan intinya adalah ya semuanya subsistem yang ada, Bapak Ibu guru, karyawan, juga nanti para siswa, kemudian juga masyarakat yang dinaungi dalam komite sekolah. Seperti itu Pak Dian. Amin. Ya. Tapi dengan semangat Pak Zam yang seperti ini, kami yakin SMK Negeri 2 Kota Kediri pasti akan berkembang lebih baik lagi. Mudah-mudahan insya Allah. Amin. Ya. Terima kasih Pak Zam atas waktunya. Terima kasih untuk bincang-bincang hari ini. Ya. Semoga nggak kapok ya Pak. Saya suka sekali podcast untuk SMK diundang nanti di kegiatan-kegiatan berikutnya Mbak Dian. Amin, di tema-tema yang lain. Amin. Saya siap. Ya. Mungkin saya komentar terhadap satu kegiatan tertentu, saya nanti siap dihadirkan di sini untuk bagaimana mengomentari, siap dengan tim dari podcast kita yang kita miliki ini.
kita harapkan nanti juga benar-benar bisa dimaksimalkan sehingga semuanya bisa dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh masyarakat kita untuk memajukan masyarakat kita, masyarakat Kota Kediri, masyarakat Kabupaten Kediri dan seterusnya. Saya kira itu Mbak Dian ya. Siap. Amin. Insya Allah podcast SMK Negeri 2 juga siap untuk mempromosikan SMK Negeri 2 Kota Kediri ya. Iya, betul. Iya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan lagi. Oke, siap. Karena bincang-bincang kita dari awal sampai akhir ini tidak terasa Mbak Dian, tidak terasa. Sangat luar biasa, sangat menginspirasi, dan semoga bincang-bincang ini juga bisa menginspirasi seluruh warga SMK Negeri 2 Kota Kediri. Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.